Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan 4 yang akan membahas mengenai tabel layout. Sebelumnya akan saya ingatkan lagi referensi untuk link download JDK, kemudian ada link download Android Studio, kemudian ada link tutorial install Android Studio. Kalau yang pertama ini tutorial dari segi websitenya. Kemudian untuk yang kedua ini saya sudah membuatkan video instalasi Android Studio yang mana kurang lebih tidak sampai 15 menit untuk durasinya. Di sana sudah ada tutorial install Android Studio, kemudian bagaimana cara membuat emulator Android bawaan, dan juga bagaimana cara menjalankan project dengan menggunakan emulator yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Ini ada table layout. Table layout adalah layout yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan antar muka aplikasi Android dengan berdasarkan baris dan kolom. Beberapa tag pada tabel layout. Yang pertama pastinya ada tabel layout ya, tag pembuka untuk menggunakan tabel layout. Kemudian ada Android string columns. Kemudian nanti kita isi di sini string columns ini dengan menggunakan tanda bintang. Kemudian ada Android stretch columns, sama juga akan kita isikan tanda bintang karena table layout itu harus menggunakan tag ketiga ini ya. Ada table layout, kemudian string columns, dan stretch columns. Kemudian ada table row. Nah, table row itu fungsinya untuk membuat baris. Kemudian dalam table row biasanya ada tag Android layout span. Ini sama dengan 4, bebas ya, tergantung kita mau menggabungkan beberapa kolom. Di sini saya tulis 4 karena saya mau menggabungkan 4 kolom menjadi 1 kolom. Nah, ini kurang lebih ya struktur dari table layout itu. Tentunya kalau tabel terdiri dari baris atau row dan juga kolom atau column. Row atau baris digunakan untuk menyimpan satu jenis record, hanya satu informasi yang dapat disimpan. Kemudian column atau kolom adalah subbagian terbagi dari setiap baris, dan satu baris dapat menampung beberapa jenis kolom. Setiap kolom terdiri dari jenis informasi yang berbeda mengenai baris tersebut. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ya, di sini row-nya itu dari kiri ke kanan. Yang namanya baris atau row itu adalah dari kiri ke kanan, itu namanya row atau baris. Kemudian untuk kolom itu dari atas ke bawah. Dari sini kita bisa lihat kalau row atau barisnya ini ada 3. Ini row atau baris 1, ini row baris 2, kemudian ini row baris 3. Kemudian untuk kolomnya di sini kita punya 3 kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Nah, kemudian di sini buatlah sebuah project baru dengan nama tabel dasar. Kemudian pada activity main XML ubah constraint layout menjadi table layout. Kemudian tambahkan tag Android stretch columns sama dengan bintang dan Android string columns sama dengan bintang. Seperti yang sudah kita lihat di sini. Oke, saya langsung saja ke Android Studio-nya. Oke, berarti di sini yang pertama kita harus mengubah dulu constraint layout ini menjadi table layout. Klik kanan, kemudian kita pilih convert field. Oke, karena di sini tidak ada table layout, maka di sini kita harus ketikkan ya. Ketik saja table layout. Nah, di sini langsung muncul, kita klik 2 kali. Oke, kalau sudah convert field table layout, kemudian kita klik apply. Oke, sudah jadi. Kemudian berikutnya di table layout tadi kita harus menambahkan tag string columns. Nah, di sini di atribut, kemudian di sini ada search. Kita ketikkan saja ya, karena kalau kita scrolling itu lama. Kita ketik string columns. Nah, di sini string columns-nya kita kasih tanda bintang. Kalau sudah, enter. Kemudian berikutnya, sesudah text string, kita tambahin text stretch. Oke, ini ya, stretch columns. Kemudian di sini kita tambahkan juga simbol bintangnya, kemudian enter. Oke, sudah. Nah, kita bisa lihat
codingannya, source code-nya. Di sini sudah table layout ya. Table layout, kemudian ada string columns dan ada stretch columns. Selanjutnya kita lihat ke slide. Nah, di sini instruksinya tambahkan 3 buah baris. Baris tadi diidentifikasikan dengan nama table row. Kemudian, pada tiap baris tempelkan 1 buah text field, sehingga komponen tree dan layout menjadi seperti di bawah ini. Oke, kita menambahkan 3 buah table row ya. Table row-nya itu kita dapat di sini ya, ini palet. Kemudian kita pilih layout. Kemudian di sini ada table row. Oke, kita klik tahan atau drag sampai dia di bawah ini ya, sampai panahnya biru kayak gini, tepat di bawah table layout, dan kita tambahkan 3 buah table row. Nah, kalau posisinya table row kalian seperti ini salah ya, karena kita akan membuat 3 baris dalam table layout ini. Kalau seperti ini strukturnya, berarti di dalam table row ini atau baris ini ada baris lagi. Jadi ini salah, jadi ininya tinggal kita geser saja ya, sampai dia sejajar dengan table layout-nya. Nah, itu ada panahnya. Oke, tambahkan lagi 1 buah table row-nya. Sudah ada 3 buah table row atau 3 buah baris. Kemudian untuk masing-masing barisnya akan kita tambahkan 1 buah text field. Oke, text field kita ambil di palet, kemudian ada common text field, tinggal drag saja ya ke bawahnya, ke masing-masing barisnya. Oke, ini sudah ada ya. Sudah ada 3 buah baris, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Kemudian agar kita memudahkan kita ketika nanti kita ngedit-ngeditnya, maka di sini kita ganti dulu namanya. Nah, di sini text field kita ganti menjadi baris 1. Enter. Kemudian baris 2. Oke, masing-masing baris sudah kita ganti namanya. Kalau tadi tampilnya text field, sekarang sudah baris 1, baris 2, dan baris 3. Kemudian di sini, untuk mengatur supaya tulisannya ini ada di tengah, kita tinggal klik di atribut, kemudian search, kemudian kita cari yang namanya gravity. Jadi tulisannya itu nanti ada di tengah, kemudian kita pilih center. Kita checklist sehingga menjadi nilainya true. Lakukan hal yang sama untuk baris 2 dan baris 3. Oke, di sini sudah selesai ya, baris 1, baris 2, dan baris 3. Kita sudah berhasil membuat satu tabel yang mana di dalam tabel itu terdapat 3 buah baris. Kita lanjut ke slide. Nah, di sini kita bisa lihat source code pada activity underscore main.xml-nya menjadi sebagai berikut ya. Ini untuk source code baris 1-nya, kemudian source code baris 2-nya, source code baris 3-nya. Karena kita tadi mengubah gravity-nya menjadi center, maka di sini akan tambah otomatis di dalam code-nya. Oke, next. Nah, berikutnya, berdasarkan tabel sebelumnya, desain sehingga tabel menjadi sebagai berikut. Berarti di sini kita sudah bisa lihat ya, di sini ada 3 baris, kemudian ada 3 kolom pada baris pertamanya. Kita langsung saja ke Studio. Nah, di sini kita desain ya, 3 baris. Kemudian tadi, seperti yang kita lihat di slide, di baris pertama itu memiliki 3 kolom. Berarti pada baris pertama, ini ya, baris pertamanya ya, kita tambahkan lagi 2 buah text field, sehingga dia menjadi 3 kolom. Oke, sudah 3 kolom di sini. Kemudian selanjutnya kita kasih nama di sininya. Berarti baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 3. Tinggal kita tengahin lagi tulisannya di atribut search. Kita cari gravity. Kemudian kita checklist centernya menjadi true. Lakukan hal yang sama untuk baris yang lainnya.
Oke, selesai. Kemudian ini bagaimana? Baris kedua dan ketiga kita cuma punya satu kolom. Sedangkan di sini dia ngedeteknya ada dua kolom. Ada batasan antara baris dua dan baris tiga. Makanya di sini kita sudah menerapkan untuk penggunaan tag layout span. Jadi kita klik di sini di text view saya di sini text view 5 ya. Di baris 2-nya ini, kemudian kita cari di sini di atribut, kemudian kita search, situ layout span, ketik saja span. Nah ini muncul ya layout span-nya. Nah di sini kita ingin menggabungkan berapa kolom? Kita ingin menggabungkan 3 kolom menjadi satu, maka kita ketik saja isi di sini dengan nilai 3. Enter. Nah, dianya menjadi satu kolom. Kemudian lakukan hal yang sama untuk baris ketiga. Berarti di sini span-nya juga kita kasih menjadi 3. Oke, sehingga di sini kita memiliki 3 buah baris, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, dengan 3 buah kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3-nya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, ini sudah sama persis ya. Kita bisa lihat bahwa di sini ini baris 1, ini ada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Dari sini saja kita bisa lihat, oh di sini ada 3 kolom. Baris keduanya cuma ada 1 kolom, dan baris ketiganya cuma ada 1 kolom juga. Next. Dan di sini kita bisa lihat source code pada activity underscore main.xml-nya. Bisa dilihat di sini baris source code untuk baris 1, source code baris kedua, dan source code baris ketiga. Next. Nah, ini ada lagi berdasarkan tabel sebelumnya, desain sehingga tabel menjadi sebagai berikut. Oke, baris satunya tetap ya. Baris satu memiliki 3 buah kolom. Kemudian, baris keduanya di sini kita punya 2 kolom. Dan baris ketiganya kita punya 1 kolom. Oke, kita ke Android Studio langsung. Nah, berarti tadi baris satunya ada 3 kolom. Baris duanya ada 2 kolom. Berarti kita tambahkan lagi di sini. Nah, di sini karena tabel row 2 atau baris kedua yang bakal kita tambahin kolom, maka di sini kita tambahkan 1 buah text view lagi. Oke, ini sudah ada 2 kolom. Kemudian berikutnya, di sininya tinggal kita utak-atik lagi ya. Di sini baris kedua, text view 5-nya, span-nya tadi di sini kan 3. Berarti kita rubah menjadi 0 atau tidak ada. Oke, jadinya ini ada 3 kolom ya. Nah, kemudian berikutnya, karena baris 2-nya yang bakal kita gabungkan, kolom baris 2, kolom 2, dan baris 2, kolom 3-nya yang bakal kita gabungkan, maka di sini di text view, oke, ini saya ganti dulu ya namanya ya. Ganti namanya menjadi baris 2. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan menggabungkan baris 2 kolom 2 dengan kolom 3 di sini. Maka di baris 2 kolom 2 kita klik, kemudian di atribut, sini ada search, kita ketikkan saja span. Nah, ini muncul karena kita mau menggabungkan 2 kolom, yaitu kolom 2 dan kolom 3 menjadi 1, maka kita ketikkan di sini angka 2. Nah, di sini dia sudah menggabungkan kolom 2 dan kolom 3 menjadi 1 kolom. Kemudian di sininya tinggal kita rubah saja supaya tulisannya menjadi rata tengah. Kita ketik gravity, checklist center. Oke, selesai. Jadi, di sini kita bisa lihat untuk baris 1 kita punya 3 kolom, kemudian baris 2 kita punya 2 kolom, dan baris 3 kita punya 1 kolom. Next, lanjut ke slide. Nah, ini source code pada activity underscore main.xml-nya. Di sini saya cuma ada baris kedua, karena di sini kita cuma kotak-katik baris 2-nya, yang tadinya 1 kolom menjadi 2 kolom. Oke, selanjutnya di sini ada buat project baru dengan nama table layout login. Kemudian, ubah konsol layout-nya menjadi table layout, dan desainlah layout-nya sehingga seperti di bawah ini. Berarti di sini, kita bisa lihat ya,
Di sini berarti kita punya 4 baris. Baris pertama ini dari kiri ke kanan ya baris ya. Baris pertama, kemudian baris kedua, kemudian baris ketiga, dan baris keempat. Dan juga kita di sini punya 2 buah kolom, yaitu kolom username, kemudian kolom plain text yang di bawah ini. Oke, kita langsung saja kerjakan di Android Studio. Default layout project pertama kali yang kita buat itu pasti constraint layout. Karena kita mau buat table layout, jadi di sini kita convert menjadi table layout. Oke, kemudian kita ke background. Oke, karena tadi kita memiliki 4 buah baris, berarti kita tambahkan dulu barisnya menjadi 4 di palette layout, kemudian table row-nya sebanyak 4. Oke, di sini kita sudah menambahkan 4 buah baris atau 4 buah table row. Kemudian kita tambahkan 1 buah text field pada table row yang pertama. Oke, sini sudah. Kemudian di teksnya kita ganti menjadi form login. Kemudian pada baris kedua itu ada 1 buah text field dan juga ada 1 buah plain text. Plain textnya kita ambil dari palette text, kemudian ada plain text. Oke, ini sudah. Kemudian untuk baris ketiganya kita tambahkan 1 buah text field dan 1 buah plain text. Oke, untuk baris terakhir itu ada 1 buah button, palette command, button, select saja di bawah tabel ini. Oke, di sini sudah jadi ya, sudah ada 3 buah text field from login, kemudian ini text field untuk username-nya, kemudian ini text field untuk password-nya. Dan ini ada 2 buah plain text untuk menampung isian dari username dan menampung isian dari si password-nya. Dan ini ada 1 buah button yang akan menjadi button login. Sebelum kita menggabungkan layout span-nya, maka di table layout-nya ini, klik table layout, kemudian di attribute search, kita ketikkan stretch column. Stretch column-nya kita kasih bintang, string columns-nya kita kasih bintang. Kemudian karena di sini sudah ada 1 buah text field, maka kita akan menggabungkan kolom 1 dengan kolom 2-nya. Kita klik di form login-nya, kemudian di atribut cari layout span. Karena kita akan menggabungkan 2 buah kolom menjadi 1 kolom, kita ketikkan 2. Oke. Dan karena kita mau rata tengah, kita ketikkan di sini gravity. Gravity-nya kita pilih center, sehingga nilainya menjadi true. Kemudian berikutnya di sini text field di baris kedua ya, kita sudah masuk ke baris kedua. Di sini tadi isinya itu adalah username. Jadi di teks ini kita ganti menjadi username. Kemudian text field berikutnya di sini ada password. Oke, untuk di sini karena ini plain text, name-nya ini di text name-nya ini kita hapus supaya nanti ketika dia muncul tidak ada tulisan name-nya. Tapi untuk mengingatkan si pengguna bahwa itu untuk diisikan dengan username-nya, maka kita ketik di hint ini input username Anda. Kemudian untuk di sini plain text password-nya sama, teksnya kita hapus. Kemudian di hint-nya kita ganti menjadi input password Anda. Oke, ini udah ya. Yang namanya hint berarti dia enggak kelihatan. Nanti ketika kita ketikkan kursornya di sini, klik di sini, maka input username Anda-nya itu bakalan hilang. Kemudian untuk button-nya di sini kita kasih nama menjadi submit. Oke. Kemudian berikutnya di sini kita akan menggabungkan di baris keempat, kita akan menggabungkan 2 buah kolom menjadi 1. Berarti ini kita ketik di sini, kemudian attribute search-nya kita cari span,
2. Oke, ini memanjang ya. Kemudian, supaya dia tidak memanjang di sini, kita ketik layout gravity. Oke, layout gravity-nya di sini kita rubah menjadi center. Nah, itu ya perbedaan antara gravity dengan layout gravity. Kalau kita gravity itu artinya mau meratakan tulisannya. Kalau layout gravity kita mau meratakan layoutnya. Jadi layoutnya itu ikut ke tengah, bukan cuma tulisannya saja. Oke, nah di sini kita bisa kotak-katik lagi ya. Misalnya kalian mau form login-nya ini kalian perbesar lagi. Kalau kalian mau perbesarnya itu ada di text size-nya kita ganti menjadi 24 SP saja ya. Oke, sudah 24 SP. Jika kita ingin merubah jenis huruf dari form login-nya, di sini kita bisa pilih yang font family. Nah, di sini ada sans serif, kemudian di bawahnya ada bonus space, ada serif monospace. Kemudian di sini kita pilih yang monospace saja. Bebas ya kalian mau pilih yang mana ya. Oke, ini sudah monospace. Kemudian misalnya kalian mau, saya mau ditebalin. Kalau mau ditebalin, kita cari yang namanya textile. Klik textile-nya. Nah, di sini kemudian ada normal. Normal artinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian bold, penebalan, dan italic miring. Kita pilih yang bold saja. Oke, di sini kita bisa lihat ya, marginnya sudah menjadi tebal, ukurannya lebih besar, dan untuk jenis hurufnya sudah berbeda. Jadi tadi kalau kita mau merubahnya itu ada di text style, kemudian text size, dan font family. Nah, kemudian berikutnya di sini button submit-nya sama ya kayak tadi. Kalau kita mau membesarkannya lagi, tinggal cari saja di sini text size. Oke, tinggal dirubah. Misalnya kita samakan dengan font login 24 SP. Sudah, kalau mau ganti hurufnya juga untuk menyamakan dengan font login, sini kita cari font family. Kemudian kita pilih yang monospace. Kemudian berikutnya, nah di sini karena ini tipenya itu password, jadi ketika kita ketikkan langsung berubah menjadi bintang. Kita mengubahnya di sini. Cari input tipe. Nah, input tipenya di sini bukan text person name, tapi kita pilih yang password. Sudah, kemudian kita akan running project yang kita buat ini di Android Studio-nya, di emulatornya. Oke, di sini launch sukses ya, berarti sudah ada di emulator. Nah, ini sudah muncul form login, kemudian username, password. Jadi ini ketika saya ketikkan ya, nama saya misalnya, passwordnya 12345. Nah, dianya karena kita tadi input tipenya si passwordnya sudah kita ganti menjadi text password, maka dia akan otomatis berubah menjadi bintang-bintang. Oke, submitnya ini karena kita belum kasih codingan di dalam button submitnya, jadi belum bisa melakukan apapun. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, di sini kita bisa lihat ya source code pada activity underscore main.xml-nya menjadi seperti berikut. Nah, ini bisa kalian lihat ya di Android Studio. Kita pilih code. Nah, ini adalah codingan yang sudah kita buat. Jadi dia otomatis ngisi apa aja yang kita tambahkan akan bertambah di sini. Kalau mau kembali ke desain, silakan klik tab desainnya. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, ini ya untuk komponen tree yang tadi ya. Di sini ada 4 buah baris. Kemudian di sini dalam baris pertama ada 1 buah text field yaitu form login. Kemudian baris kedua itu ada 1 text field untuk username dan 1 plain text untuk menampung dari isi username-nya. Kemudian baris ketiga itu ada 1 buah text field untuk password dan ada 1 buah plain text untuk menampung isi dari passwordnya, dan baris keempat itu ada 1 buah button yaitu button submit. Ya, kita sudah sampai di akhir slide untuk pertemuan table layout-nya. Silakan kalian praktekkan di rumah masing-masing. Kalau bisa jangan lihat code-nya dulu. Kalian harus seret-seret dulu terlebih dahulu supaya kalian
memahami apa maksud dari layout span, kemudian tag-tag gravity, layout gravity, dan lain sebagainya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.